Hai, saya Michael Dias Pratama, NPM 077 akan menjelaskan apa itu design thinking. Di zaman yang terus berkembang dan semakin modern, manusia harus terus berpikir untuk memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Beragam solusi dibuat secara efektif dan efisien untuk mempermudah keperluan dan kebutuhannya. Hasil pemikiran solutif tersebut kemudian menjadi suatu metode yang disebut sebagai design thinking. Design thinking adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan untuk pemecahan masalah secara praktis dan kreatif yang fokus utamanya pada users atau pengguna. Metode ini mengupayakan kita untuk mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang belum terlihat pada tahap awal pemahaman masalah. Melalui proses design thinking, kita dapat memecahkan masalah, menciptakan produk, atau aplikasi solutif yang efektif dan efisien dengan memahami kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Manfaat dari design thinking, selain untuk mempermudah kita dalam memenuhi kebutuhan ataupun beraktivitas, kita juga dapat menciptakan berbagai inovasi, mengurangi waktu desain dan pengembangan, menyempurnakan desain suatu produk, memaksimalkan kegunaan dari suatu desain, dan lainnya. Dalam mendesain suatu produk, kita harus memiliki pemikiran out of the box, dengan tetap memikirkan aspek kegunaan dan efektivitas dari suatu desain untuk menemukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam penerapan metode design thinking, terdapat 4 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, people-centered. Design thinking berpusat pada hal yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna. Dalam hal ini adalah manusia. Yang kedua, highly creative. Dalam metode design thinking, kita dapat berkreativitas sebebas mungkin, sehingga kita dapat memiliki ide yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, hands-on. Ide yang dihasilkan bukan hanya disimpan lewat pikiran, tetapi dituangkan dalam suatu proyek. Meskipun itu hanya produk sampel atau ide yang tergambar di atas kertas, membuat suatu produk yang bisa dilihat dan diraba secara nyata dapat menjadi representasi dari solusi yang akan kita ciptakan, sehingga dapat memberikan feedback secara langsung. Yang keempat, iteratif. Solusi atas permasalahan yang kita buat harus dikaji berulang-ulang untuk melakukan improvisasi agar menghasilkan produk atau aplikasi yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Adapun proses atau tahapan dalam design thinking. Yang pertama, empathize. Untuk bisa memberikan solusi terbaik bagi suatu produk, tahap pertama yang harus dilalui dalam pola pikir design thinking adalah menanamkan rasa empati. Melalui rasa empati ini, kita harus bisa memahami kebutuhan, tujuan, dan keinginan pengguna. Dalam tahap ini, kita harus mengesampingkan asumsi diri kita terkait keinginan pengguna. Kita perlu melakukan riset untuk mengumpulkan wawasan tentang pengguna dengan melihat dari sisi psikologis dan emosionalnya. Yang kedua, divine. Tahap kedua dari proses berpikir design thinking adalah divine, yaitu mendefinisikan masalah tersebut. Di fase ini, kita akan mengumpulkan semua informasi dari tahap sebelumnya dan mulai mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi pengguna dari hasil pengamatan. Yang ketiga, ideate. Tahap ketiga dari design thinking yaitu ideate. Setelah memahami apa masalah pengguna dan menganalisis informasi-informasi dari tahap sebelumnya, sekarang saatnya kita menghasilkan ide-ide solutif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah didefinisikan. Tahapan ini juga dilakukan untuk menghasilkan sudut pandang sebanyak mungkin, serta ide-ide baru. Pada tahapan ini, kita dan tim dapat mulai berpikir out of the box untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi pengguna. Yang keempat, prototype. Tahap keempat ini, kita akan mencoba mengubah ide yang didapatkan dari tim tadi menjadi tiruan produk nyata atau produk uji coba. Secara garis besar, prototype merupakan produk yang kita kembangkan dengan versi yang diperkecil atau sebagai versi simulasi atau sampel. Di tahap prototype ini, tim akan fokus pada kendala dan kekurangan prototype tersebut. Prototype ini juga akan terus ditingkatkan, dirancang, diperbaiki, sehingga mendekati hasil dari produk yang diinginkan. Yang kelima, testing.
Tahapan dalam proses design thinking selanjutnya adalah tahap tes, yaitu kita dan tim akan menguji prototipe langsung kepada pengguna. Di tahap ini, kita akan melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan prototipe, dan kita akan mendapatkan feedback berupa pengalaman mereka menggunakan prototipe tersebut. Tim akan terus melakukan proses pengujian ini untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan, dan produk yang dikembangkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan demikian, ketika produk dirilis ke publik, sudah terbebas dari masalah serta sesuai dengan ekspektasi target pengguna produk tersebut. Tahap terakhir yaitu result. Tahap akhir dari proses design thinking ini merupakan hasil produk final yang siap dipasarkan ke target pengguna. Setelah melalui berbagai tahapan sebelumnya, produk telah melalui berbagai kualifikasi sesuai apa yang diminta dan dibutuhkan oleh pengguna. Dengan demikian, diharapkan produk tersebut dapat memberikan kepuasan, kenyamanan, serta manfaat yang signifikan bagi pengguna produk tersebut. Jika kita kaitkan design thinking pada engineering, khususnya bidang geologi, kita akan memfokuskan pada engineering design, rekayasa, dan konstruksi. Analisis data geologi menyediakan model spesifik lokasi dari mana desain fondasi dapat dilanjutkan, dan pengenalan proses aktif seperti longsor sangat penting untuk pemilihan lokasi untuk remediasi. Rekayasa geologi memiliki peran penting dalam evaluasi kondisi lokasi untuk penambangan permukaan dan permukaan bawah tanah yang membutuhkan dasar geologi yang kuat. Jadi, dengan mempelajari dan menerapkan proses design thinking dalam berbagai bidang tertentu, kita dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan menjangkau target pasar dengan baik. Tentunya, dalam proses ini tergantung kepada kita dan penggunanya dalam berinteraksi, sehingga diharapkan output berupa produk atau jasa yang dihasilkan memiliki nilai solutif, kreatif, efektif, dan efisien, serta mempunyai nilai ekonomi yang bersaing.